Pada masa Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945, di mana Jepang dan Jerman menjadi mitra yang tergabung dalam blok poros melawan blok sekutu. Tahun 1930-an menandai era kebangkitan Adolf Hitler ke tampuk kekuasaan di Jerman dan kebangkitan golongan ultranasionalis di Jepang. Pada 1933, Adolf Hitler menjadi kanselir Jerman dan dengan cepat mengonsolidasikan kekuasaan dan mengangkat dirinya sebagai pemimpin tertinggi Führer. Hitler terobsesi dengan gagasan superioritas ras Jerman dan percaya bahwa perang adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan Lebensraum atau ruang hidup yang diperlukan agar ras Jerman berkembang. Pasukan Jepang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun ke-1942. Antara satu daerah dengan daerah lainnya, bala tentara Jepang mendarat tidak bersamaan. Di Sumba, Jepang mendaratkan pasukan di Wangapu pada 14 Mei tahun 1942. Di Flores, bala tentara Jepang masuk lewat Manggarai melalui Rio, Borong, dan Labuhan Bajo pada tanggal 13-15 Mei tahun 1942 dengan melabuhkan 3 kapal perang. Pasukan Jepang ini dengan cepat menguasai daerah-daerah Flores. Karena masuknya hampir tidak ada perlawanan yang berarti dari pihak Belanda. Dari Manggarai, pasukan Jepang bergerak ke arah timur menuju wilayah Ngada dan Anda. Ketika mulai menduduki Flores dan NTT secara umum, Jepang menerapkan gerakan 3 bukaan diafragma, yakni Nipan Pelindung Asia, Nipan Pemimpin Asia, dan Nipan Cahaya Asia. Selain itu, pasukan Jepang pun bersikap manis dan selalu mengumbar janji-janji yang muluk dengan semboyan, Nippon adalah saudara tua. Dengan begitu, Jepang berhasil menarik simpati masyarakat yang sedang mendambakan pembebas dari belenggu cengkeraman kekuasaan kolonial Belanda. Namun dalam perkembangannya, sikap Jepang pun berubah total dan menjadi sangat kejam. Jepang melaksanakan pemerintahan dengan semena-mena. Setiap orang yang berusaha membangkang ditangkap dan disiksa. Bahkan ada yang dibunuh. Banyak orang dicurigai sebagai mata-mata sekutu ataupun bekas pembantu Belanda ditangkap dan didera. Lebih-lebih setelah pihak sekutu mulai mengadakan serangan balasan, Jepang sibuk membangun perlindungan dan memaksa rakyat untuk bekerja demi kepentingan Jepang Romusha, termasuk menggali bukit untuk dijadikan bunker, tempat perlindungan pasukan Jepang. Pasukan Jepang pun doyan merampas harta, benda, dan makanan rakyat dengan alasan untuk pertahanan. Flores, medan pertempuran dalam diam Silent War. Sepanjang Perang Dunia Kedua berkecamuk antara pihak Jepang dan pihak sekutu. Pulau Flores memiliki peran yang cukup penting. Walaupun hanya sebuah pulau kecil, tapi dalam peta peperangan, Pulau Flores menjadi sebuah pintu masuk sekaligus tembok pertahanan terakhir. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Pulau Flores menjadi pijakan bagi pasukan Jepang untuk menyerang Australia. Demikian pula halnya bagi pihak sekutu. Pulau Flores dijadikan benteng pertahanan untuk membendung serangan Jepang menuju Australia, sekaligus pintu pijakan bagi pasukan sekutu untuk memukul mundur pasukan Jepang. Perang antara pasukan Jepang dan sekutu berlangsung seru di wilayah Flores dan sekitarnya. Aksi kejar-kejaran dan baku tembak di perairan Laut Flores di utara dan di Laut Sau di selatan berlangsung sengit, walau tidak banyak disadari oleh warga Flores sendiri. Namun, fakta itu tak bisa dipungkiri. Pasalnya, banyak kapal Jepang yang berlabuh di Rio, Terang, Labuhan Bajo, Bari, Maembo, Ande, Wair Terang di Teluk Maumere, kemudian ditenggelamkan sekutu dan menjadi bangkai. Pada bulan April tahun 1943 mulailah sekutu mengadakan serangan balasan dari udara dengan pemboman-pemboman. Ini kemudian disusul dengan pemboman-pemboman berikutnya, baik di wilayah utara, selatan maupun di timur Pulau Flores. Banyak kapal Jepang kemudian karam akibat serangan sekutu tersebut. Serangan sekutu yang semakin gencar membuat Jepang kalang kabut. Oleh karena itu, Jepang mengerahkan semakin banyaklah Romusha untuk bekerja kepentingan demi memperkuat pertahanannya. Banyak tenaga petani yang dikerahkan menjadi tenaga Romusha keluar daerah yang jauh dari tempat asalnya dalam waktu yang lama. Hal ini sering membawa akibat terbengkalainya tanah pertanian mereka. Bapak Romo dari Manggarai Timur menuturkan bahwa pada tahun 1942 kerja Romusha berlangsung kejam. Ratusan rakyat dipekerjakan untuk membangun terowongan tempat persembunyian Jepang di beberapa tempat.
seperti bunker Jepang yang berada di Bukit Tengkuromot dan Bukit Barangkolong serta Kedindi sebagai benteng pertahanan Jepang. Mereka dipekerjakan oleh pasukan di sisi barat pantai Riau. Menurutnya ada seorang jago dari daerah Kolol Manggarai Timur. Menurutnya orang tersebutlah yang mengetahui terowongan itu dan melepaskan bom tangan ke dalam terowongan atau bunker, tempat persembunyian Jepang. Serangan tersebut tidak diketahui pasukan Jepang akibat dikelabui serangan sekutu yang membombardir kapal Jepang di Kedindi karena sebagian banyak kapal Jepang berlabuh di Riau pada waktu itu. Pertempuran sengit ini kemudian satu kapal Jepang ditenggelamkan sekutu di perairan Kedindi, sekarang tempat kapal Jepang karam. Dijadikan nama kampung di salah satu tempat yang ada di Riau, di mana lokasi tersebut sebagai tempat karamnya kapal Jepang akibat serangan sekutu. Bapak Tates Romo menyaksikan ratusan pesawat sekutu muncul di sela-sela bukit sebagai aksi kejar-kejaran antara pasukan Jepang yang mundur dari pantai utara menuju Bari hingga Labuan Bajo. Itulah pertempuran dahsyat yang pernah terjadi di pantai utara. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen dan subscribe, serta bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.